TV Islamic Boarding School. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merupakan kenikmatan yang luar biasa yang kita hidup saat ini di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan yang mulia, bulan Quran, bulan Ramadan, bulan yang dirindukan banyak orang. Betapa banyak orang yang mengharapkan dan merindukan bertemu dengan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala belum sampaikan dengan bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan nikmat yang besar yang kita alami di dalam hidup kita. Maka pantas seorang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyia-nyiakannya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di pertengahan lebih dan mendekati 20 Ramadan, pertanda kita akan memasuki babak penyisihan, babak terakhir yang mana Allah Subhanahu wa taala menguji iman seorang sehingga mereka mendapatkan predikat la'allakum tattaqun. Semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya pahala yang dijanjikan bagi mereka-mereka yang terus beristiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan puasanya, dalam menjalankan ibadahnya adalah pahala yang amat besar. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja orang yang berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala karena iman dan mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 10 akhir daripada bulan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang berdiri tahajud tarawih untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan karena ridha Allah Subhanahu wa taala berdiri di malam-malam 10 akhir bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya. Betapa banyak saudara-saudara motivasi yang datang dari langit, yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
agar dosa manusia ini diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak lain karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan akan kita semuanya sebagai manusia biasa yang penuh akan dosa, yang penuh akan khilaf, yang penuh akan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khair khata'ina tawabin. Setiap anak cucu Adam itu bersalah, setiap anak cucu Adam itu berbuat dosa, setiap anak cucu Adam itu berlaku maksiat, setiap anak cucu Adam itu pasti terjatuh dalam perbuatan-perbuatan dosa, baik yang sengaja ataupun yang tidak sengaja. Saudara-saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita semuanya bahasanya bulan Ramadan ini adalah bulan penuh ampunan, bulan penuh maghfirah, bulan pembebasan daripada api neraka. Kenapa kita tidak menggunakan 10 akhir daripada bulan Ramadan sebagai kesempatan kita hidup di dunia ini, meminta taubat dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa mulia kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Betapa banyak orang-orang yang lalai akan kesempatan ini. Mereka tidak pernah mengharapkan kesempatan ini. Kesempatan yang amat besar, kesempatan yang amat mulia, kesempatan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang mengharapkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita mesti mengharapkan Ramadan ini datang kepada kita? Apakah kita tidak berpikir kalau kita tidak bertemu dengan Ramadan lagi? Apakah kita tidak pernah berpikir bahasanya ini adalah Ramadan terakhir bagi diri kita? Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kalian lakukan selama ini, dari membaca Al-Quran sebagai implementasi daripada firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Kemudian kita memperbanyak Al-Quran, memperbanyak tadarus Al-Quran, menghatamkan Al-Quran 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 10 kali. Apakah akan berlanjut hataman Quran ini sampai 10 akhir daripada Ramadan yang kita nanti-nanti sebagai bulan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ataukah kita akan lalai? Ataukah kita akan meninggalkan Ramadan dengan melihat gemerlapannya dunia, dengan melihat maladzat wa nikmah yang ada di dalam dunia ini, sehingga kita melupakan Ramadan? Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Mereka yang mengatakan Allah sebagai Tuhannya, beriman kepada Allah sebagai Rabbnya, sebagai zat yang dia sembah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah, dan kita masuk di dalamnya, tsumma istaqamu, kemudian mereka beristiqamah konsisten menjalankan amalannya. Bukan hanya di pesantren saja mereka beristiqamah, bukan hanya di masjid saja mereka beristiqamah, bukan hanya di langgar, di surau dan di tempat-tempat tertentu saja mereka beristiqamah, tapi mereka selalu mendapatkan pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, selalu memiliki muraqabatullah di dalam dirinya, pengawasan Allah Subhanahu wa taala atas dirinya, dan dia terus merasakan keberadaan Allah Subhanahu wa taala dimanapun dia berada. Itulah orang-orang yang beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka saudara-saudara yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia beristiqamah dengan amalan-amalannya, dia yakini bahasanya perbuatan ini dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, puasa dia lakukan karena Allah, salat dia lakukan karena Allah, membaca Quran dia lakukan karena Allah, sedekah dia lakukan karena Allah, dan semuanya mereka lakukan karena Allah.
Apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan pada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Maka malaikat turun kepadanya. Apa yang akan didapatkan ketika malaikat turun kepada orang-orang yang istiqamah? Pandangannya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah melihat kecuali apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangannya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah mengambil apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia takut dosa, saudara-saudara. Dia takut pertanggungjawaban depan Allah Subhanahu wa taala ketika semua amalan-amalan manusia ditampakkan di depan matanya. Yauma tublas sarair. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah kita tidak ingin semua pandangan kita, semua ucapan dan lisan kita, semua perbuatan tangan kita, semua perbuatan kaki kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita menginginkannya, maka istiqamah adalah senjata yang paling kuat dalam menghadapi globalisasi yang penuh dengan fitnah, yang penuh dengan maksiat, yang penuh dengan kemungkaran-kemungkaran yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat selalu membimbingnya. Malaikat selalu membimbingnya sehingga mereka punya pondasi yang kuat, tidak takut akan masa depannya, tidak takut akan rezekinya. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan takut engkau, jangan khawatir engkau punya masa depan yang kekal abadi, yang tidak dimiliki oleh orang-orang selain orang-orang beriman dan beristiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemanakah itu, saudara-saudara? Wa abshiru bil jannah. Itulah masa depan kita. Itulah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diajarkan oleh para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'wa, tempat kembali yang kekal abadi, yang tidak akan sirna, dan semua orang akan mendapatkan kenikmatan di dalamnya. Al-Jannah. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala surga dengan istiqamah yang kita miliki. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, sesungguhnya istiqamah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian yang tiada nilainya daripada pemberian seorang manusia yang paling kaya di dunia ini. Maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah. Jangan meminta kepada yang lainnya. Orang-orang yang diberikan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya mereka telah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Mereka mendapatkan khairun azim, kebaikan yang amat luar biasa. Maka barang siapa yang selalu memegang istiqamah dalam kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kepadanya surga. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan menuju surga itu. Marilah kita sama-sama memanfaatkan babak akhir daripada bulan Ramadan ini dengan full ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, full membaca Al-Qur'an, full zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, full istighfar. Jangan engkau gunakan 10 akhir bulan Ramadan sebagai tempat dan kesempatan antum untuk melepaskan istiqamah antum setelah antum berada di pesantren kurang lebih selama 15 hari atau 17 hari. Istiqamah di dalam bulan Ramadan
dan amalan-amalan yang ada di dalamnya adalah sesuatu hal yang sangat penting yang harus kita miliki. Banyak orang yang lupa dalam masalah ini. Banyak orang yang lalai ketika dia harus bertemu dengan mudik pulang kampung, ketika dia harus bertemu dengan belanjaan pakaian lebaran, ketika dia harus bertemu dengan persiapan makanan-makanan di bulan Ramadan. Sungguh 10 hari itu habis sia-sia dan tidak ada lagi atau nol ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala ta'atik, thabbit qulubana ala dinik, ثبت قلوبنا على الاستقامة على دينك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الهداية، اللهم إنا نسألك الهداية والاستقامة في العبادة. اللهم يا الله، اللهم إنا نسألك الاستقامة، اللهم إنا نسألك الاستقامة في العبادة وفي جميع أعمالنا كلها. اللهم اجعلنا من المغفورين، اللهم اغفر ذنوبنا في هذا الشهر المبارك، اللهم لا تدع لنا ذنبا في هذا الشهر إلا غفرته لنا يا أرحم الراحمين، ولا مريضا إلا شفيته لنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.